Was-was itu adalah setan yang membujuk. Seolah-olah ada, seolah ada. Kayaknya sih, kayaknya. Setelah itu nggak khusyuk. Maka orang was-was itu adalah mentalnya yang perlu dibenahi dia. Mentalnya. Ya kayak orang gila. Sampai suatu ketika ada guyonan ulama ya gini. Saya orang was-was kayak saya ini apa batal wudhu? Maksudnya was-wasmu gimana? Saya wudhu, sudah wudhu, tapi kok kayak belum wudhu. Oh iya, batal wudhumu. Bukan karena was-was, karena kamu gila. Kamu sudah wudhu kok bilang belum wudhu. Nah, ini. Itu loh, batalmu karena gila kau ini. Kamu sudah wudhu kok bilang belum wudhu. Itu kan aneh. Aneh. Sudah gila. Wudhu sudah basuh muka? Sudah. Basuh tangan? Sudah. Kaki? Sudah. Terus? Kayak belum wudhu. Ya sudah, kamu gila. Was-was itu namanya. Orang was-was kan aneh. Orang was-was itu mendekati gila. Mental dia segera dibenahi. Datang ke psikolog. Tidak mampu, psikiater, minum obat nanti itu. Makanya harus benahi, was-was itu ganggu orang lain juga. Sehingga mohon maaf, tolong yang merasa was-was, apalagi Anda di pondok, kamu jangan nyeksa orang, dosamu banyak. Di kamar mandi berjam-jam, yang lain nunggu ngantri. Apa tidak dosa begitu? Dipikir tenang-tenang aja. Nyeksa orang, dia yang nunggu selalu nunggu, kena was-was, 1 jam, kelenger yang nunggu. Mestinya sudah 10 orang, baru 1 orang. Sudah dia agak sadar, makanya orang was-was itu penyakit itu. Harus benahi, datang psikolog. Jadi beresin itu. Jangan dianggap sepele itu. Jadi kalangan ustadz juga ada, tapi itu harus sadar, itu sakit itu. Itu adalah dari godaan setan. Di samping ada sakit, kemudian jadi mainannya setan. Sehingga kalau orang was-was itu susah khusyuk. Bayangkan dia lagi Allahu Akbar, ingat sandal tadi saya kayak sandalnya sandal lama, sandal jepit lama itu kan ngecap kakinya. Sehingga kelingkingnya turun, jangan-jangan nyentuh ke tanah tadi. Kebayang. Karena was-was padahal sudah sholat mikir sandal. Sudah Allahu Akbar ingat sandal, gimana bisa khusyuk orang was-was. Maka Imam Ghazali itu paling gemes sama orang was-was. Orang was-was itu adalah dikatakan jahlun bidini segala macam. Makanya kalau Anda kena was-was jangan dituruti, jangan menganggap itu khusyuk. Kata Anda menuruti syaitan. Sehingga pasti Anda tidak khusyuk, bahkan tidak khusyuk. Nah, maka ini mental. Sebetulnya anti kasusnya bukan urusan wudhu, urusan yang lainnya pun juga begitu. Kompor sudah dimatikan, Anda pergi balik lagi, kayak belum dimatikan. Pintu sudah dikunci, kayak belum dikunci. Macam tersiksa hidupnya. Tapi itu orang sakit perlu dikasih sayangi. Cuman yang dikasih sayangi harus paham, kamu tuh sakit. Maka berobat. Termasuk diantaranya PPPK-nya, pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi itu adalah, kalau urusan was-was, dilatih untuk cuek. Jangan dilawan karena itu berat. Jangan dituruti juga. Maka cuekin saja. Jadi kalau sudah mau ingat itu, ingat yang lainnya. Dicuekin biar nggak lukanya semakin tergores. Luka mentalnya tidak semakin tergores, cuekin saja. Habis, maksudnya begini. Kalau habis buang air kecil, kemudian kok sering kena was-was, langsung, wah, kemarin ngapain aja, sudah langsung sholawatan yang keras. Pokoknya ngerjain apa saja langsung. Apakah makan yang kecut atau apa. Pokoknya biar Anda ingat dengan itunya, dialihkan. Jadi yang namanya was-was itu seperti orang nyinyir. Anda lawan tambah jadi, ya kan begitu. Orang nyinyir, Anda lawan, tambah jadi. Ya. Maka paling tepat adalah sudahlah, jangan terlalu dianggap. Gitu loh. Termasuk nyinyir yang namanya was-was itu. Ini ada pembahasan, jadi maka di akhir-akhir ini ternyata permasalahan-permasalahan mental itu banyak sekali, ya, termasuk di kalangan dunia pelajar namanya was-was. Dan was-was itu ternyata kok nular. Karena ada hubungannya dengan pemahaman yang salah juga. Kita menemukan satu tempat, semoga Allah mengampuni. Tempat itu indah sekali. Pondok di atas air. Jadi aliran sungai dimasukkan ke pondok. Mestinya kan tidak boleh ada orang was-was di situ. Airnya banyak. Jadi kalau wudhu itu tinggal saja kita ke begitu langsung kena air wudhu. Tadi ke masjid itu, pelataran masjid tondak-ondak pertama sudah air. Jadi memang cantik itu. Dimasukkan air ke lokasi pondok. Toiletnya, WC-nya di paling ujung. Yang di saat yang air sungai sudah mau dibuang keluar.
Akhirnya kita sholat di belakangnya. Ustadznya bis, bis, mana beres-beres, bismillah. Ulang enggak. Sudah ustadznya, enggak, Allahu Akbar dulu. Tak pikir dia tok. Tak taunya apa, di kiri kanan kita semuanya santrinya begitu. Wah, sudah Allah. Ini pertama kali kami pulang ke Yaman. Kita kunjung di salah satu pondok di Jawa Barat sini. Semoga Allah mengampuni beliau dan berikan. Sudah meninggal orangnya. Udah begitu, saya kaget. Tempatnya cakep sekali. Tapi was-was lah ini karena dituruti. Dan kalau Anda punya guru was-was, Anda, karena pekerjaan Anda sendiri dianggap tidak sah. Akhirnya suruh ngulang lagi. Nggak betul. Akhirnya kena was-was juga. Bahaya. Makanya problem kita adalah was-was itu berlebihan atau orang ngentengin ini ada mau istinjah itu. Jadi yang benar sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha, jangan ngentengin, ya. Juga jangan berlebihan, was-was. Wah ini banyak santri-santri kiai, was-was. Itu kalau di syuting waktu baca bismillah, miring-miring mulutnya itu. Ya, bismillah. Nah, subhanallah. Ya namanya orang sakit harus disayangi. Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan, bukan kita mencela, menghina kami. Saya ingatkan begini, saya cambuk biar mau berobat. Ini kadang dihubungkan dengan kekhusyuan. Oh, enggak. Itu malah enggak khusyuk. Orang was-was enggak khusyuk. Blas enggak khusyuk dia. Gimana bisa khusyuk dia? Sudah sholat ingat bajunya, sholat sehat ingat kencing, sholat ingat.